guys, kami dari kelompok 3 yang bertemakan prinsip kimia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai prinsip kimia hijau. Yuk langsung cus videonya daripada berlama-lama lagi. Ih, kok nggak perkenalan dulu? Oh, harus perkenalan ya? Iya. Udah, ayo pulang ya. Itu apa? Waalaikumsalam. Enggak, si ibu sama anak mana? Oh, masih di sana mereka. Datang. Rumah lu daerah sini? Ya sekitaran sini lah dong. Nggak jauh-jauh amat. Berarti kalau daerah sini tuh banyak kayak sungainya ada, gitu kebunnya juga ada. Oh banyak di sini. Ada banyak ya tuh. Ayo tuh. Oke. Assalamualaikum. Maaf nih guys, telat. Tadi habis ada urusan. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Duduk. Ndra, tadi kayaknya gue liat lu lagi bakar sampah deh. Ah, enggak, gue ngebakar tadi. Coba Enggak. cek kantong lu coba. Enggak. Lah, Kok ada ini sih? Dra, kau nggak boleh bakar sampah kayak gitu, Dra. Kau nggak tahu dampak buruknya bakar-bakar sampah kayak gitu ke masa depan, Dra. Emang apa sih dampak buruknya? Udara yang kita hirup setiap hari bisa tercemar dari asap bekas pembakaran sampah gitu. Lah, lagian di rumah aku juga udah biasa kok bakar-bakar sampah orang-orang. Itu juga nggak membahayakan orang yang di sekitar. Emang apa sih dampak buruknya bakar-bakar sampah sembarangan? Jadi gini, Ndra, pembakaran sampah itu melepaskan berbagai zat bahaya ke udara, kayak gas-gas beracun, partikel-partikel halus yang merugikan kesehatan tahu. Terus kita harus gimana? Mungkin salah satu saranku itu ya mengolah sampahnya itu dengan cara lebih ramah lingkungan seperti daur ulang atau membuatnya menjadi pupuk kompos yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Bener tuh kata Ipul, yang lebih penting lagi kita perlu banget buat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pembakaran sampah terhadap udara dan juga lingkungan. bener tuh, edukasi itu merupakan kunci. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Oh gitu ya. Jadi mulai sekarang aku akan lebih berhati-hati dalam mengolah sampah ya. Terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Oke, sama-sama. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu prinsip kimia hijau beserta contohnya. Nah, yang pertama ada mencegah limbah. Dalam merancang atau mengubah suatu produk harus mengutamakan pencegahan limbah dibandingkan dengan menanggulangi atau membersihkan limbah yang muncul setelah proses sintesis. Setiap prosesnya juga harus meminimalisirkan limbah. Dan yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom pada level molekul, sebisa mungkin mengurangi limbah dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi tersebut untuk mengevaluasi efisiensi dan reaksi. Ketiga, sintetis kimia minim bahaya. Selain masalah limbah, sintetis kimia juga harus minim bahaya. Maka harus mendesain reaksi kimia dan rute sintetis seaman mungkin dengan mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung. Yang keempat, mendesain proses kimia yang aman. Proses kimia yang aman harus dirancang melalui prediksi dan evaluasi yang dilihat dari aspek seperti sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. 5. Penggunaan pelarut kimia yang aman. Gunakan pelarut yang aman dalam prosesnya. Meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang
keenam, menunjukkan efisiensi energi dalam meneliti reaksi kimia menggunakan yang paling kecil energinya, hindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. Nah, yang kedua ada menggunakan bahan baku terbarukan. Menggunakan bahan baku terbarukan selain aman juga minim limbah karena biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sementara bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Lalu untuk yang ke-8, mengurangi bahan turunan kimia. Sebisa mungkin untuk mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Kesembilan, menggunakan katalis. Penggunaan katalis berfungsi meningkatkan seleksivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Ke-10. Mendesain bahan kimia mudah terdegradasi. Bahan kimia harus didesain mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan sehingga tidak menyebabkan pencemaran. 11. Analisis pencegahan polusi. Melakukan metode yang real time untuk mencegah berbentuk bahan bahaya bagi lingkungan. Yang terakhir adalah mencegah risiko kecelakaan, yaitu melalui pemilihan bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan memperbaiki prosedur. Dikutip dari hukum online, membakar sampah sembarangan bisa dipidana dan didenda. Sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang mengganggu kenyamanan lingkungan tersebut. Nah, jadi pada pasal 126 ayat E yang berbunyi, setiap orang dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan. Lalu pada pasal 30 ayat B diatur mengenai sanksi denda terhadap orang yang tidak melakukan pengelolaan sampah secara tepat, seperti membuang dan membakar sampah sembarangan, yang akan dikenakan denda sebesar 500.000. Hai, saya Muhammad Alif nama Yudi. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami menggarap bakar-bakar sampah sebagai ide utama kami. Ide utama kami adalah proses kegiatan kimia hijau yang tidak sesuai proses kimia hijau, yaitu bakar-bakar sampah. Kenapa kami garap? Ya karena bakar-bakar sampah itu adalah suatu tindakan yang berbahaya. Ketika kita bakar-bakar sampah, zat-zat yang di dalam sampah itu akan berterbangan dan menyebabkan polusi udara terutama itu. Dan salah satu prinsip kimia hijau yang paling ditekankan adalah ramah lingkungan, yaitu tidak berbahaya sama sekali. Bakar-bakar sampah berarti sangat amatlah berbahaya. Oke, mungkin sekian dulu video singkat dari kelompok 3. Saya Muhammad Arif namanya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.